Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, News KK Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya Nikmah Laila, inilah News KK Media selengkapnya. Berita pertama hadir mengenai mahasiswa program studi S3 Studi Islam Pasca Sarjana IAIN Kediri mengikuti ujian sidang terbuka pada Sabtu 6 Juli 2024. 6 mahasiswa program studi S3 Studi Islam Pasca Sarjana IAIN Kediri mengikuti ujian sidang terbuka pada akhir semester genap tahun akademik 2023-2024. Pelaksanaan sidang terbuka dilaksanakan di ruang pertemuan Gedung Pendidikan Terintegrasi IAIN Kediri dan dipimpin langsung oleh Rektor IAIN Kediri, Wahidul Anam. Pada ujian terbuka ini, para promovendus memaparkan hasil penelitian disertasinya di hadapan tim penguji baik yang berasal dari dalam maupun luar IAIN Kediri. Para penguji kemudian memberikan pertanyaan dan masukan untuk menguji pemahaman dan penguasaan materi disertasi para calon dokter tersebut. Pada salah satu sesi ujian, guru besar sekaligus penguji dan ketua Senat IAIN Kediri, Profesor Nur Ahid, menyampaikan bahwa pengembangan keahlian ini dapat diwujudkan dalam bentuk karya tulis buku atau jurnal sehingga memberikan dampak positif kepada khalayak umum. Ujian terbuka sidang promosi doktor ini merupakan tahap akhir dari proses studi doktoral di IAIN Kediri. Setelah dinyatakan lulus dalam ujian ini, para calon doktor akan berhak menyandang gelar doktor pada wisuda yang akan digelar akhir bulan Juli 2024 mendatang. Informasi selanjutnya, pemirsa, bahwasannya pada tanggal 4 Juli 2024, Rektor IAIN Kediri melepas mahasiswa KKN sejumlah 2.228 di halaman kantor Kabupaten Kediri. Sebanyak 2.228 mahasiswa mengikuti kegiatan pelepasan KKN pada Kamis 4 Juli 2024 di halaman kantor Kabupaten Kediri. Kegiatan pelepasan ini dipimpin oleh Rektor IAIN Kediri, didampingi oleh Sekda Kabupaten Kediri beserta para pimpinan dan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Pada sambutan Rektor IAIN Kediri Wahidul Anam berpesan kepada para mahasiswa peserta KKN untuk mengembangkan paham moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kediri. Bapak Wahidul Anam juga menegaskan agar mahasiswa harus bisa mengimplementasikan, bisa memberi contoh bagaimana hidup berdampingan dengan kelompok atau orang berbeda keyakinan, beda budaya, dan beda kebiasaan. Dengan bekal yang telah diperoleh di IAIN Kediri, mahasiswa IAIN Kediri sebaiknya dapat menjadi corong dalam hal moderasi beragama. Demikian pula juga dalam hal menjadi pendamping untuk belajar agama, menjadi pendamping produk halal, dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara itu, Sekda Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, mewakili Bupati Kediri, menyampaikan beberapa pesan kepada para mahasiswa peserta KKN yang akan terjun di lapangan. Di antaranya, agar mahasiswa dapat segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lokasi KKN, serta bisa menempatkan, memposisikan diri, serta melaksanakan program-program KKN dengan baik. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dalam rangka gerakan menumbuhkan kepedulian, IAIN Kediri melakukan pelatihan bahasa isyarat pada Kamis 27 Juni 2024. Program Studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat pada Kamis 27 Juni di Aula Lantai 4 Gedung Rektorat IAIN Kediri. Pelatihan dipandu oleh Syarifuddin Faisal selaku moderator dan menghadirkan Mas Kurun, Ketua Gerkatin DPD Jawa Timur sebagai pemateri utama. Mas Kurun berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam dunia bahasa isyarat dan memberikan wawasan mendalam tentang bahasa isyarat bagi teman tuli. Pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 129 mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam. Para peserta diajak untuk mempelajari dasar-dasar Bisindo, Bisi, serta budaya tuli,
memahami etika dan karakteristik dalam berkomunikasi dengan teman tuli, serta mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan langsung keterampilan yang telah dipelajarinya. Tidak hanya peserta saja yang diberikan kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan tersebut, melainkan seluruh dosen prodi psikologi juga diberikan kesempatan yang sama dalam mempraktekkan keterampilan yang telah dipelajarinya. Pelatihan bahasa isyarat ini mendapatkan respon positif dari para peserta yang antusias mengikuti setiap sesi dengan penuh semangat. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi peserta, tetapi juga dapat memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi interaksi yang lebih baik dengan teman tuli, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup teman tuli. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan peserta dapat menumbuhkan rasa hormat dan pemahaman lebih dalam terhadap perbedaan yang ada. Pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada rekomendasi film bagi kalian penggemar genre komedi yang berjudul Inside Out 2. Film Inside Out 2 kembali mengajak penonton untuk masuk ke dalam benak Riley Anderson. Sang karakter utama yang kini sudah berusia 13 tahun dan beranjak remaja, petualangan ke dunia emosi yang rumit menjadi tantangan seiring dengan munculnya emosi-emosi baru yang dirasakan Riley. Sebelumnya, 5 emosi yang sudah ada di benak Riley sejak kecil masih terus mengatur keadaan Riley. Kelima emosi tersebut adalah joy, anger, sadness, fear, dan disgust yang mulai memiliki formula. Pengaturan emosi yang lebih efektif untuk menjaga Riley. Namun, hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Riley yang beranjak remaja dan mengalami pubertas membuat emosinya menjadi tidak stabil. Saat itu, muncul 4 emosi baru yang dirasakan Riley. Mereka adalah anxiety, envy, ennui, dan embarrassment. Ruang kontrol emosi di benak Riley kini dihuni oleh 9 emosi yang memiliki karakteristik berbeda. Joy memimpin emosi lama untuk menghadapi kelompok emosi baru yang dipimpin oleh anxiety. Keduanya berusaha mengatur Riley dan justru menimbulkan perpecahan. Kesembilan emosi itu pun pada akhirnya berusaha untuk mencari formula terbaik untuk mengatur emosi Riley. Untuk menikmati kelanjutan film ini bisa disaksikan melalui bioskop kesayangan kalian. Audio Jungle.